Paskah. Oh ya, itu hari ketika kita pakai baju putih-putih, menghias gereja dengan bunga lili, makan coklat telur, dan selfie pakai caption, "He is risen." Lalu seminggu kemudian kembali hidup seolah Yesus tidak pernah bangkit. Hebat. Hebat bukan? Kita sukses menjadikan kebangkitan Kristus sebagai festival tahunan tanpa dampak kekal. Lucunya, kita bisa hafal tanggal Paskah, tahu liturgi ibadahnya, bahkan sibuk menyusun rundown acara, tapi lupa menyiapkan hati. Kita gembira menyambut hari kebangkitan, tapi hidup kita tidak pernah benar-benar mati terhadap dosa. Kita rayakan Paskah dengan semangat, namun tetap mencintai dunia, mengabaikan salib, dan menolak pertobatan. Halo, shalom umat pemenang, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita berhenti menjadi penonton religius dalam drama kebangkitan. Kita bukan dipanggil untuk menjadi pengamat, tetapi pelaku. Banyak dari kita begitu semangat menyambut hari Paskah dengan lagu "Dia Bangkit Untuk Kami." Tapi kita sendiri hidup seperti kubur kosong yang tidak pernah terisi oleh kuasa kebangkitan itu. Apakah kita benar-benar mengerti mengapa Paskah itu penting? Apakah kita hanya mengingat peristiwa sejarah? Atau sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup dari dalam? Jika Paskah tidak membawa kita kepada pertobatan, kepada kehidupan yang baru, kepada penyangkalan diri, maka kita hanya sedang memelihara tradisi, bukan kebenaran. Maka mari kita masuk lebih dalam. Kita gali bukan hanya di permukaan, tetapi makna terdalam dari Paskah. Kita buka firman, kita lihat sejarah, dan kita biarkan Roh Kudus membongkar paradigma lama dalam pikiran kita dan menggantikannya dengan paradigma surgawi. Untuk memahami kebangkitan Yesus secara utuh, saudara tidak bisa melompat langsung ke kubur kosong. Saudara harus mundur sejenak ke akar dari semua ini, kepada sejarah dan latar belakang Paskah itu sendiri. Paskah tidak bermula di Golgota. Ia bermula di Mesir. Dalam Keluaran 12, Allah memerintahkan Israel untuk menyembelih anak domba yang tidak bercacat dan mengoleskan darahnya di tiang pintu rumah mereka. Malam itu, murka Allah melintas Mesir, dan hanya rumah yang ditandai dengan darah anak domba yang diselamatkan dari maut. Inilah cikal bakal Paskah. Bukan pesta, tapi pelarian dari kematian. Bukan sekedar selebrasi, tapi simbol penebusan. Paskah adalah momen ketika hidup seseorang tergantung pada satu hal, apakah ia berlindung dalam darah. Tradisi Yahudi mencatat bahwa setiap tahun mereka memperingati Paskah dengan menyembelih anak domba, memakan roti tanpa ragi, dan mengingat hari pembebasan dari Mesir. Tapi semua itu hanyalah bayangan yang menunjuk kepada penggenapan sejati dalam Kristus, anak domba Allah. Dalam konteks perjanjian lama, Paskah adalah pemisahan antara yang ditebus dan yang dihukum. Maka tidak heran ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia tidak berkata, "Lihat Sang Guru," tetapi, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Setelah kita memahami akar historis dan simbolik dari Paskah, kini kita bertanya, apa maknanya dalam terang Kristus? Apa artinya Paskah bagi kita yang hidup di bawah kasih karunia? Paskah bukan sekedar mengenang salib dan kubur. Paskah adalah realitas rohani. Kita disalibkan bersama Kristus, dikuburkan bersama Dia, dan dibangkitkan dalam hidup baru. Tanpa kematian terhadap dosa, tidak ada kebangkitan rohani. Tanpa pertobatan, tidak ada kehidupan kekal. Yesus bangkit pada hari ketiga bukan karena sekedar memenuhi nubuatan, tetapi untuk mendemonstrasikan kemenangan atas maut, dosa, dan iblis. Dalam kebangkitannya, saudara melihat konfirmasi bahwa pengorbanan di salib diterima oleh Bapa. Dan jika Yesus hidup, maka kita pun harus hidup dalam kuasa kebangkitannya setiap hari. Sayangnya, banyak orang Kristen hanya menginginkan penghiburan dari Yesus tanpa perubahan dari Yesus. Mereka ingin Yesus sebagai juru selamat, tetapi menolak Dia sebagai Tuhan. Padahal, Paskah adalah deklarasi bahwa Yesus bukan hanya menebus kita, tapi memiliki kita. Dan untuk memastikan bahwa kita tidak sedang membangun kepercayaan di atas emosi atau simbolisme kosong, mari kita periksa apa yang dikatakan sejarah dan studi ilmiah tentang kebangkitan Kristus. Sejarah mencatat bahwa Yesus adalah tokoh nyata. Tacitus, seorang sejarawan Romawi abad pertama, mencatat bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus. Josephus, sejarawan Yahudi, menyebut tentang kematiannya dan bahwa murid-muridnya percaya ia bangkit. Dr. Gary Habermas
dalam kajian empirisnya terhadap lebih dari 1.400 publikasi akademik seputar kebangkitan Kristus, menyimpulkan bahwa para ahli secara mayoritas menyetujui beberapa fakta utama: kematian Yesus melalui penyalipan, kubur kosong, dan perubahan radikal para murid. Para murid tidak hanya berkata, Yesus hidup, mereka rela mati untuk itu. Tidak ada orang waras yang mati demi kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Kebangkitan Kristus bukan mitos. Ia berdiri kokoh secara historis, didukung bukti arkeologis, catatan non-Kristen, dan transformasi global. Namun yang lebih penting, kebangkitan itu terus terjadi hari ini dalam hidup orang-orang yang benar-benar bertobat dan hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan jika semua ini nyata, jika Yesus sungguh bangkit, maka kita tidak bisa hidup lagi secara netral. Maka tibalah saatnya kita bercermin, apakah hidup kita sudah sesuai dengan makna Paskah sejati? Gereja yang tidak hidup dalam kuasa kebangkitan adalah kubur yang penuh liturgi tetapi kosong roh. Ibadah bisa megah, musik bisa menggema, dekorasi bisa indah, tapi jika tidak ada pertobatan sejati, itu semua hanya teater religius. Jika saudara berkata Yesus bangkit, tapi masih menyimpan kebencian, masih memelihara dosa tersembunyi, masih bermain-main dengan kekudusan, maka saudara sedang merayakan Paskah dengan darah palsu. Ini waktunya gereja berhenti bermain aman. Waktunya kita kembali kepada Injil yang keras, yang memanggil untuk mati terhadap diri sendiri, yang tidak kompromi dengan kedagingan, dan yang hanya mengenal satu jalan, salib. So, kesimpulannya saudara-saudara, paradigma baru Paskah menuntut kita untuk berpikir ulang. Bukan lagi soal perayaan, tetapi pengudusan. Bukan soal pakaian putih, tapi hati yang disucikan. Bukan soal lagu rohani, tetapi kehidupan yang berbuah. Yesus bangkit, tapi apakah saudara juga bangkit? Atau saudara masih hidup dalam dosa, terikat pada masa lalu, dan nyaman dalam kemunafikan? Hari ini, keputusan harus dibuat. Tidak ada kebangkitan sejati tanpa pertobatan radikal. Jika saudara terus hidup seperti dunia, maka jelas saudara belum tersentuh oleh kuasa kebangkitan. Bertobatlah. Jangan jadikan Paskah sebagai seremoni tahunan. Jadikanlah itu titik balik seumur hidup. Jadilah pribadi yang bukan hanya percaya bahwa Yesus hidup, tapi yang juga hidup untuknya setiap hari. Paskah bukan untuk dikenang dengan bunga, tapi untuk dihidupi dengan darah. Jika Yesus bangkit dan hidupmu tetap mati, maka jelas yang palsu bukan Injilnya, tetapi imanmu. Selamat memperingati Hari Paskah, wahai kekasih Kristus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you.